Oke, jadi ini adalah Poco M6 Pro, HP budget dari Poco yang harganya sangat kompetitif. Harganya itu 2.999, dia udah pakai RAM 8GB LPDDR4X, storage-nya UFS 2.2 256GB, bukan eMMC ya, harganya under 3 juta. Layar juga udah pakai AMOLED 120Hz, gak 90Hz dengan under display fingerprint. Brightness di 1300 nit, selfie kameranya nggak pakai water drop kayak HP budget di kompetitor. Support fast chargingnya nggak lagi di 33 watt, 67 watt. Ini HP under 3 juta yang support fast chargingnya paling gede. Kamera dia 64 megapiksel dan ada OIS. Under 3 juta loh ya, ada OIS. Ini gokil sih. Kalau kita lihat dari harga dan juga spesifikasinya, udahlah price to performance banget. Tapi saya udah pakai si Poco M6 Pro ini sekitar 1 minggu lebih dan ya masih ada kekurangannya sih. Jadi dengan spesifikasi seperti ini, orang yang ngerti spesifikasi bukan orang yang awam-awam banget, orang yang gampang terkecoh dengan RAM 24GB tanda bintang padahal 8GB, pasti auto tertarik lah. Karena kalau kita pantau dari official store Xiaomi di Tokopedia pada saat awal-awal dia promo ya, itu bahkan harganya di 2799. Itu terjual lebih dari 1000 unit. Poco M6 Pro masih ada stok, kalau X6 dan juga X6 Pro udah ludes waktu itu. Tapi ketika saya syuting video ini, saya cek lagi di e-commerce-nya untuk Poco M6 Pro dan juga X6 itu masih ada stok. Kalau X6 Pro masih ludes, belum restock. Kenapa yang paling laris itu X6 dan juga X6 Pro? Padahal yang paling murah itu M6 Pro. Kalau saya jadi user, saya juga bakalan pilih X6 atau X6 Pro sih. Si Poco M6 Pro ini kalau kita lihat dari harganya yang 2.999, terus kita carinya price to performance, sejauh ini ya, dia yang paling worth it lah. No debat, bayangin aja under 2 juta, 64 megapiksel dapat OIS itu udah gila. Kemarin aja ada kompetitornya yang rilis harga 4,5 juta, nggak ada OIS. Tapi kompetitornya si Poco ini ya saudaranya sendiri, kakak-kakaknya sendiri, yang secara harga gapnya itu nggak terlalu jauh, tapi secara performa gapnya jauh banget. Kayak si X6 selisih 1 juta, chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2. Sama X6 Pro selisih 2 juta dapatnya Dimensity 8300 Ultra. Tapi sebenarnya kenapa brand itu mengeluarkan banyak varian? Karena kan ya biar marketnya lebih luas ya. Karena kondisi ekonomi orang itu beda-beda, kebutuhannya pun juga beda-beda. Ada yang nggak butuh performa yang kenceng-kenceng banget, yang penting desainnya bagus. Kayak si Poco M6 Pro ini, kalau kita bandingkan dengan Poco X series, menurut saya pribadi juga masih bagus desainnya Poco M6 Pro. Bagian depannya juga cakep dengan punch hole selfie kamera, nggak kelihatan gitu loh kalau dia harga under 3 juta. Karena kompetitornya ya rata-rata masih pakai water drop di harga segini. Di video unboxing kemarin banyak yang bilang kalau desain X6 Pro sama M6 Pro itu lebih bagus M6 Pro. Desain itu sebenarnya selera sih ya. Tapi saya setuju dengan komen-komen tersebut. Kayak bagus M6 Pro sih memang ya. Karena lensa kamera bagian belakangnya itu kayak lebih terlihat elegan dengan disusun besar kecil dan nggak ada bingkai. Terlihat blending dengan desain two-tone-nya. Selama saya cobain sekitar seminggu ini saya nggak pakai casing dan enak-enak aja karena bobotnya itu cuma 179 gram. Cukup ringan untuk HP under 3 juta, ketebalannya juga nggak sampai 8 mm. Pas digenggam dengan satu tangan masih enak, tapi PR-nya karena nggak pakai casing, kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini cepet banget nempel fingerprint. Jadi ya jangan kayak saya deh, pakai case aja. Build quality-nya juga solid, bahkan sama-sama pakai plastik, M6 Pro ini menurut saya kerasa lebih solid ketimbang Poco X6 Pro. Dan yang saya salut sama Poco, dia tetap kasih spesifikasi kita sertifikasi IP54 juga. Sekarang di seri M, seri terendahnya. Nah, kalau alasannya beli HP karena performa, kenapa seri X lebih laris? Karena memang performanya gapnya terlalu jauh. Sebenarnya terjual 1000 unit itu udah banyak. Tapi yang aneh ya kenapa yang lebih mahal itu lebih terjual laris? Karena performanya kalau kita lihat di Antutunya aja, si Poco X6 Pro dapat skor Antutu itu 1,3 juta lebih. Sedangkan si Poco X6 masih di 619 ribuan. Nah Poco M6 Pro performanya dia ada di skornya itu 400 ribu. Dan kalau kita lihat Helio G99 Ultra memang di atasnya G99 biasa ya. Tapi kayak nggak ada perbedaan performa yang signifikan. Kalau kata Jackson, product marketing manager Poco Indonesia yang saya kutip dari cellular.id, kenapa ada kata ultranya? Ultranya ini bukan perkara performa sebenarnya, tapi kata Jackson ini adalah hasil kolaborasi MediaTek dengan Xiaomi. Yang paling membedakan itu terlihat dari sensor zoom 2 kalinya. Jadi upgrade-nya dari sisi kamera. Apakah benar seperti itu? Langsung aja kita buktikan. Oke, jadi ini adalah hasil video dari Poco M6 Pro. Kamera depan dengan resolusi 1080p 60 fps ya. Jadi dia bisa 60 fps bukan 30 fps.
Dan sekarang kondisinya lagi mendung, tapi kalau kalian lihat XDR-nya masih cukup luas ya. Jadi langit yang senja di sana sama di sini, terus gradasi langitnya juga masih kelihatan luas. Nah, ini kalau misalkan backlight, mendungnya kira-kira kayak gini. Muka saya memang lebih hitam tapi detailnya masih ada. Terus kalau digunakan untuk gerak kayak gini, bagian belakangnya masih ada motion blur, tapi muka saya enggak ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau kalian lihat bagian background belakang saya, semakin lama kalian lihat, kalian akan semakin pusing karena ada motion blur di situ. Wah, saya aja pusing ini gerak-gerak. Oke, tapi kalau untuk jalan dia aman-aman aja. Gak terlalu shaky, padahal ini saya pegang dengan tangan satu. Jadi aman. Kita coba jalan lagi ke sana. Gak ada masalah juga. Wah. Dan mikrofonnya kayak gimana? Ini saya ada di lantai 3, anginnya lumayan kenceng. Dan kalau mikrofonnya bisa kedengar dengan cukup jelas, berarti oke nih mikrofonnya si Poco M6 Pro. Karena si X6 Pro 5G-nya kemarin, gila itu speakernya, mikrofonnya enak banget. Kalau untuk kamera belakangnya, dia bisanya 1080p 60fps, gak ada 4K. Dan kalau kita bandingkan dengan Poco X6 Pro kemarin, videonya sih ini masih ada stutter ya, walaupun di 60fps. Dan exposure-nya juga kadang kayak naik turun gitu. Perpindahan dari transisi gelap ke terangnya tuh masih ada kayak tap-tap-tap gitu. Kurang stabil. Tapi mengingat harganya yang cuma 2799 untuk kelas harganya, videonya sih udah oke ya. Jadi autofocus juga aman. Ini kita fokuskan dulu ke tembok terus pindah ke sana. Wih, ala-ala bikin film transisi gitu ya. Dan langsung dia fokusnya ke gedung. Untuk XDR-nya juga lebih bagus ketimbang selfie videonya tadi. Kalau kalian lihat langit-langitnya ini gradasinya bagus ya. Cuman masih ada jitter ya, walaupun 60 fps ya, masih ada patah-patahnya. Kalau misalkan kanan kiri panning, terus kita coba untuk tilting. Tiltingnya lebih ke exposure-nya yang naik turun ya. Sekarang kita coba kalau ultrawide. Nah, ini ultrawide-nya kayak gini. 1080p 30 fps ultrawide-nya, jadi dia nggak bisa 60 fps. Tapi masih oke nih 30 fps-nya. Ya ada stutter sih, lebih patah-patah dibandingkan yang tadi. Tapi untuk exposure tuh, dia nggak stabil kayak tadi ya. Lebih oke nih. HDR-nya juga oke, tapi karena ini lensa ultrawide ada kayak semacam distorsi gitu. Bakalan lebih kelihatan kalau misalkan kita gerakan kayak gini. Tuh ya, ada distorsinya. Wah, tapi OIS-nya kelihatan ada sih. Jadi ketika saya geser, OIS-nya masih berusaha untuk menyetabilkan. Tuh, kelihatan ada distorsinya ya kalau kayak gini ya. Dan masih patah-patah. Tapi POV-nya jadi lega banget. XDR-nya juga bagus. Dan kalau kita gunakan untuk jalan, kayak gini nih. Masih stabil, masih aman di ultrawide-nya. Kita coba, tadi belum kita coba untuk jalan ya, yang 1080p 60 fps-nya. Jadi kita coba lagi. Kalau yang 1080p 60 fps digunakan untuk jalan kayak gini. Dia nggak ada fitur super steady videonya, tapi masih oke. Ini masih stabil ya. Kalau digunakan untuk jalan kelihatan OIS-nya juga nyala ini. Karena kalau kita gerakan gini aja tuh, dia masih kelihatan smoothnya. Terus tadi kan katanya zoom in-nya itu lebih bagus ya, zoom in 2 kalinya. Coba kita zoom 2 kali. Nah, ini 2 kali, 2,1 kali. Kalau di zoom, dia ada kayak semacam di layarnya ini ya. Nggak tahu kalau dipindah di PC kayak gimana. Ini ada kayak semacam diskotiknya nih. Kalau zoom 2 kali juga masih ada diskotiknya. Nah, 1,9 kali enggak. Tuh. Kalau 2 kali, loh, langsung kayak gitu ya. Tap 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 tap. Ini kenapa? Apakah memang dari layar tuh? Zoom 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 zoom. Kalau ini enggak. Bentar. Ini ya lagi. Coba kita zoom lagi. Apakah sensornya yang kurang menangkap cahaya? Kalau kita lihat dari hasilnya sih emang tipis banget ya perbedaan dari main kamera dengan lensa in zoom 2 kalinya. Biasanya di HP budget kayak gini perbedaan antara lensa main dan lensa zoom itu masih cukup terasa, terutama di bagian XDR dan warna. Tapi ini udah agak mendekati lah. Kalau cahayanya melimpah, sensornya bisa nangkep cahaya banyak, perbedaan ultrawide dan wide serta tele seperti yang kalian lihat di hasilnya, ini juga aman-aman aja. Tapi kalau kondisinya kurang cahaya harus diperhatikan ya, karena lumayan beda warna dan kemampuan sensor lensanya dalam menangkap cahaya. Dan ya ada beberapa gambar yang masih noise, detailnya juga kurang dapet. Tapi untungnya karena dia ada OIS, jadi kalau tangan kalian tremor sama kayak tangan saya, itu kalau low light nggak terlalu ngeblur lah.
Untuk hasil potretnya juga cukup bagus, editan masking, separasi antara objek dan background nggak terlalu kelihatan kalau nggak di zoom banget. Selfie kameranya saya suka, warna kulit saya nggak terlalu di boost biar jadi ganteng, natural, HDR-nya juga cukup luas. Kalau portrait selfie-nya masih kelihatan sih kalau diambil pakai portrait kamera. Agak kelihatan editan dan blur-nya kurang natural. Kalau dari hasil kameranya ini menurut saya ya decent lah, oke lah untuk kelas harganya. Apalagi kalau misalkan cahayanya melimpah. Tapi karena si ultranya ini ternyata cuma tuning di in-zoom 2 kalinya. Kalau kalian tanya performa, ya antutunya aja tadi udah kelihatan segitu. Performa gamingnya juga mirip-mirip sama MediaTek Helio G99 Ultra. Kayak Geekbench 6 skornya juga mirip dengan G99 yang non Ultra dengan single core itu di 732, multicore-nya di 2000 poin. Kestabilan di CPU throttle ya G99 itu aman, 99 Ultra ini juga aman. Kita tes 30 menit, gak ada throttling sama sekali. Gaming Genshin Impact masih bisa dengan average FPS 41,6, tapi kadang ada drop FPS ketika framenya padat dengan banyak musuh, banyak ulti, banyak animasi. Dropnya itu bisa sampai di bawah 30 FPS. Kalau kita pakai cooling bisa membantu sih dengan average FPS-nya itu nambah ke 43-an, tapi dropnya nggak se-ekstrim tanpa cooling, masih di 30 FPS lah, dan itu nggak sesering ketika nggak pakai cooling. Kalau game lain kayak MLBB, settingannya kebuka ultra dengan frame rate super, aman di average 60 FPS dan jarang terjadi drop FPS. CODM juga sama, average-nya bisa 60 FPS di settingan low dengan frame rate high. PUBG sayangnya nggak kebuka settingan smooth ekstrim, mentok di ultra, jadi average FPS yang didapat ya 40-an FPS. Kalau untuk suhu, si G99 ini dari CPU throttling-nya aja terlihat suhu di bagian dalamnya stabil dan aman. Jadi kalau untuk suhu permukaan ketika kita coba untuk main game Genshin Impact selama kurang lebih 30 menit, untuk suhu tertingginya bagian belakang itu sekitar 35,5 derajat Celcius, bagian depan paling tinggi itu di 37,2 derajat Celcius. Jadi masih aman. Untuk baterai kapasitasnya standar di 5000 mAh dengan Genshin Impact selama 30 menit tadi berkurang 12%, MLBB 30 menit 6%, TikTok dan YouTube 30 menit sama-sama berkurang 3%. Yang ada upgrade dari sisi baterai adalah fast chargingnya. Dulu seri M itu cuma 33 watt, sekarang di upgrade jadi 67 watt. Dan ingat harganya under 3 juta. Waktu pengecasannya karena 67 watt ya kenceng, dari 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 45 menit. Yang upgrade-nya gila-gilaan dari sisi layar sih. Yang sebelumnya si Poco M5s itu pakai AMOLED 60Hz. Sekarang si Poco M6 Pro udah AMOLED 120Hz. Nggak upgrade ke 90Hz dulu. Langsung jump ke 120Hz. Kontras rasionya dari 5 juta banding 1, support DCI-P3 juga. Gokil ya. Gambar yang dihasilkan terlihat lebih tajam, realistis, warnanya juga nggak terlalu vivid meskipun AMOLED. Brightness nits ada di 1300 pixnya. Saya bandingkan outdoor dengan brightness max di Poco X6 yang diklaim 1800 nits masih nyaman dilihat. Buat teman-teman yang kerjaannya di luar ruangan dengan harga segini, Poco M6 Pro termasuk salah satu brightness paling gede di antara HP kelas 2 jutaan lain. Touch sampling rate-nya diklaim di 2160Hz, ada fitur wet touch juga. Jadi kalau tangan kita lagi basah atau layarnya kena cipratan hujan, dia masih bisa dioperasikan. Karena beberapa HP itu kan kalau tangan saya udah mulai berkeringat, ya touch-nya itu nggak berfungsi. Buat kesehatan mata, layarnya juga ada sertifikasi TÜV Rheinland dengan PWM-nya di 1920Hz, bukan sekedar layar AMOLED aja, tapi sekarang juga udah ada fingerprint under display. Buat proteksi layarnya juga di-upgrade dari dulunya Corning Gorilla Glass 3, sekarang udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Hampir 3 juta. Gokil. Kalau fitur lain lengkap, tapi ya nggak bisa jadi selling point karena di kompetitornya juga ada kayak NFC, face unlock-nya juga ada, GPS ada 4, infrared blaster juga ada, expandable storage juga bisa. Audionya juga udah stereo, tapi ini bukan hal baru karena di seri Poco M sebelumnya juga udah stereo. Brand lain yang belum stereo. Wi-Fi masih sama, pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya ada di Bluetooth versi 5.2. Kesimpulannya, setelah saya pakai si Poco M6 Pro ini sekitar 1 minggu lebih, upgrade-nya menurut saya terlalu banyak sih dari seri M sebelumnya. Kalau untuk chipset sih ya bisa dibilang upgrade-nya dari Poco M5 cuma sensor 2 kali zoom-nya aja yang ya itu dilihatnya juga kayak tipis-tipis aja perbedaannya. Performanya masih mirip-mirip. Tapi di sektor lain upgrade-nya banyak. Kayak proteksinya sekarang udah pakai IP54 di Poco seri M5F, sebelumnya itu IP53. Apalagi layarnya ya. Layarnya ini termasuk yang terbaik di kelas harga 2 jutaan dengan AMOLED 120Hz, DCI-P3, brightness di 1300 nits. Corning Gorilla Glass 5 susah lah buat kompetitornya yang biasanya di harga segini. Kalau nggak IPS 120Hz ya AMOLED 90Hz. Upgrade storage-nya juga double dari yang dulu cuma 4128 tahun ini jadi 8256. Sebenarnya kalau kita lihat Poco M6 Pro yang global ada yang 12512, tapi sayangnya untuk yang itu nggak masuk Indo.
mungkin kalau masuk Indo dia bisa lebih laris ya kalau harganya nggak terlalu jauh. Dan dari sektor kamera, selain naikin resolusinya, sekarang juga udah ada OIS. Under 3 juta dikasih OIS. Tapi dari semua banyaknya upgrade tadi, setelah saya pakai si Poco M6 Pro ini sekitar 1 minggu, kalau kalian carinya cuma performa aja, sebenarnya nggak perlu upgrade dari seri Poco M5 ke Poco M6 Pro. Karena ya masih sama-sama G99. Saran saya buat Poco sih ya, chipset ini udah terlalu mainstream lah. Ke depan harus segera ditinggalin walaupun dengan tuningan-tuningan baru. Karena setuning-tuningnya G99 dia nggak bakalan support 5G. Terus performanya juga mirip-mirip aja ternyata walaupun ada kata ultranya. Terus untuk OS kalau bisa out of the box-nya nanti di batch kedua atau batch keberapa udah langsung dikasih Hyper OS gitu biar bisa yang paling baru dapetnya. Low light kameranya mungkin bisa juga dituning lagi biar detailnya itu lebih dapet, terus noise-nya agak hilang dan videonya dia cuma mentok di Full HD. Ke depan kalau seri Poco bisa 4K, menurut saya bakalan semakin susah kompetitor untuk mengejarnya. Tapi intinya walaupun chipsetnya sama, Poco ngeraciknya pinter sih. Ya chipset sama oke lah, harga juga under 3 juta. Tapi bagian lain tuh di-upgrade gede-gedean. Jadi kalau kalian butuhnya nggak cuma performa, storage yang lebih gede, layar yang lebih nyaman, under display fingerprint, sertifikasi lebih oke, proteksi lebih jelas. Ya Poco M6 Pro ini sejauh ini untuk harga under 3 juta, dia sih yang paling worth it terutama di price to performance. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.